Inilah kisah seorang pujangga besar yang tidak hanya menulis, tapi meramalkan nasib bangsanya. Ronggowarsito, sang juru sabda terakhir tanah Jawa. Nama kecilnya Bagus Burhan. Ia adalah anak dari Nyai Ajeng Ronggowarsito dan Mas Pajang Sworo. Lahir pada 14 Maret 1802 di Surakarta. Sejak kecil ia diasuh oleh kakeknya, Raden Ngabehi Yosodipuro II, pujangga Surakarta berpangkat Bupati Anom. Menyadari bakat cucunya, sang kakek menyerahkan pengasuhan Bagus Burhan kepada abdi anaknya, Ki Tanujaya. Namun, Bagus Burhan tumbuh menjadi anak nakal dan bandel. Ia bahkan pernah mempertaruhkan kuda milik Ki Tanujaya dalam adu ayam, dan kalah. Akhirnya, kuda tersebut menjadi milik lawannya. Pada usia 12 tahun, ia dikirim ke Ponorogo untuk belajar di pesantren Gebang Tinatar di bawah bimbingan Kyai Imam Besari. Di pesantren kenakalannya justru meningkat. Ia enggan belajar dan mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat nakal. Karenanya Bagus Burhan sering dimarahi. Karena itu ia memutuskan untuk kabur ke rumah pamannya di Kediri. Karena kehilangan Bagus Burhan, Kyai Imam Besari dan pihak keraton memutuskan untuk mencarinya dan akhirnya ditemukan oleh Kyai Imam Besari. Sebagai hukuman, ia dipaksa berpuasa 40 hari dengan hanya berbuka 1 buah pisang serta bermunajat setiap malam. Setelah hukuman itu, ia memperoleh ilmu kabujanggan dan mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam ilmu agama dan sastra. Setelah menimba ilmu di pesantren, ia berguru ke banyak tokoh, termasuk didampingi kembali oleh kakeknya. Pada 9 November 1821, ia menikah dengan Raden Ayu Kumbang, putri Adipati Cakradiningrat dari Kediri. Setahun kemudian, Bagus Burhan diangkat menjadi Menteri Carik dengan gelar Mas Ngabehi Sarataka. Di usia 30 tahun, ia menjadi Panewu Carik Kadipaten Anom dan mendapat gelar Raden Ngabehi Ronggowarsito. Setelah kakeknya wafat pada 14 September 1845, ia menggantikan posisinya sebagai Kliwon Kadipaten Anom. Di Surakarta, ia sering berinteraksi dengan Belanda dan menerjemahkan naskah kuno. Ia sempat ditawari mengajar di Belanda dengan gaji tinggi, namun menolak karena loyalitas kepada Kasunanan. Awalnya hubungan dengan Belanda baik, namun setelah perang di Ponorogo, ia dicurigai karena karyanya yang dianggap membangkitkan semangat perlawanan kepada Belanda. Ayahnya pun disiksa sampai wafat karena menolak memberi informasi tentang hubungan Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI kepada Belanda. Ronggowarsito lalu keluar dari kerjasama dengan Belanda dan melanjutkan tugasnya sebagai ahli jurnalistik di Surakarta. Ia menghasilkan karya-karya penting tentang wayang, babat, filsafat Jawa, primbon, dan ramalan. Ia wafat pada 24 Desember 1873, seperti yang ditulis dalam karya terakhirnya yang berjudul Serat Sabdo Jati. Ada yang percaya ini adalah hukuman, dan ada juga yang percaya bahwa ia mampu meramal kematiannya sendiri. Ia dimakamkan di Desa Palar Trucuk, Kabupaten Klaten, dan makamnya masih sering diziarahi hingga kini. Ronggowarsito telah pergi, namun semangat dan budayanya tetap hidup. Kini semangat itu bernaung dalam Museum Ronggowarsito, rumah bagi sejarah dan budaya Jawa Tengah.